Sobat One Pride, saya Max Netino. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu petarung handal yaitu Ronald Mastrana Siahaan. Ya, kita akan melakukan review pertarungan antara Ronald Mastrana Siahaan berhadapan dengan Supriyandi Naibaho yang dimenangkan oleh Ronald pada saat itu dengan menang poin. Dan ini kita akan bergabung langsung dengan Ronald Mastrana Siahaan. Halo, selamat siang Ronald. Selamat siang, Prof. Nah, bagaimana keadaan? Sehat? Puji Tuhan, sehat, Prof. Aman, terkendali aman, semuanya. ya? Sekarang lagi di mana nih? Aman. Sekarang lagi di Bandung, Prof. Oh, lagi di Bandung. Baru selesai ya? latihan pagi tadi. Oh, di camp ini ya, bersama dengan siapa latihan ini? Kalau saya sekarang latihan di Bandung di camp Satria Negara. Oh, berarti ada Robi dan kawan-kawan ya? Halo, Prof. Ada Robi Ya, Robi dan kawan-kawan ya. kawan-kawan. Oke. Nah, bagaimana untuk berat badan? Kelihatannya lancar ya? Untuk persiapan berat badannya. Lancar. Kalau selama saya bertanding di One Pride, Prof, belum pernah over, selalu in. Masalah berat badan aman terus. Luar biasa. Itu profesional. Oke, kalau gitu. Memang berat badan adalah hal yang paling penting dan menunjukkan bahwa kita petarung yang profesional. Nah, kita di sini ada video nih. Nah, udah ada video pertarungan bahwa Supri berhadapan dengan Ronald. Kita akan sambil kita ngobrol, kita akan mereview, kita akan nonton bareng, kita akan membahas ya semuanya ini. Kita langsung saja di sini. Ronald Mastrana Siahaan melawan Supriyandi Naibaho kembali dengan 2 kali tersulut. Oke. Nah, pertama-tama jatuh di sini. Kita lihat pertama-tama bahwa kita tahu bahwa Ronald ini pernah bertarung dengan Supriyandi Naibaho. Nah, menurut Ronald sendiri, ya, apa yang paling Ronald sorot? Ya, apa yang paling Ronald sorot dari kemampuannya Supriyandi? Oke, kalau menurut saya sosok Supriyadi ini, apalagi saya setelah dia saya kalahkan, dia menang 3 kali, semuanya melalui submission. Nah, jadi sebenarnya kalau kelemahan dia itu ya dia pasti lemah di stand up. Oh, di stand up-nya ya. Betul. Tendangannya, pukulannya amburadul semuanya. Nah, sekarang amburadul, sangat amburadul. Sekarang dia mau nggak, berani nggak dia main sama saya stand up? Yang jelas saya akan berani main ground fighting sama dia. Karena waktu saya terakhir tanding sama dia itu sebelum saya latihan di Satria Negara. Oke. Nah, itu juga udah sangat lama banget ya, udah setahun lebih. Nah, sekarang kan perubahannya pasti berbeda. Betul. Nah, kalau dia mau di ground, coba saja dia take down saya, apakah dia akan mampu take down saya di pertandingan One Pride 70 nanti. Oke, artinya sudah dipersiapkan dengan maksimal ya. Ini bahwa sudah saya persiapan sudah 3 bulan, Prof. Timbangan aman semuanya, kita nggak fokus ke timbangan, jadi kita fokus ke game plan kita main untuk nanti malam. Terus buat pertandingan. Mau dia bawa ke cage, mau dia bawa ke ground, silakan. Ya, silakan ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke dia berani nggak main stand up sama saya? Oke. Nah, tadi statement menarik nih bahwa stand up dari Supri ini sangat berantakan. Bisa diceritain nggak gimana berantakan ini? Ya, coba aja lihat dari dia begitu masuk, disorot kamera mau main, pukulannya aja nggak tahu kemana arahnya, tendangannya nggak tahu kemana. Dia cuma ngandalin ground fightingnya doang. Iya. Oke, jadi pukulannya, tendangan itu coba kita lihat ya. Setelah dia lawan saya, setelah dia lawan saya, coba dia beraninya kemana? Ke bawah kan? Tidak mau meladeni lawannya di atas. Oke, ini memang dunia MMA, cuman ya harus dong kasih tunjukkan yang menarik lah sama One Pride kan. Bisa pukul KO, bisa nendang KO, berani nggak dia memukul saya? Iya, luar biasa nih, seru nih. Kayaknya udah bersemangat banget nih Ronald. Udah nggak sabar ya nanti tanggal 8 Juli ini ya untuk berhadapan dengan Siap, Supri. kita harus buat tontonan yang menarik ini. Saya maunya pukul-pukulan nih. Kalau dia mau, biar para pecinta-pecinta One Pride di tanah air itu melihatnya. Masa cuma tahu take down doang?
take down doang. Ayo dong, pukul-pukulan, tendang-tendangan, ayo. Wah, ini video ini akan disaksikan juga dengan Supri. Jadi dia pasti nonton. Jadi silakan disampaikan saja apa pesan-pesan yang ada dari Ronald kepada Supri di sini. Nah, kemudian kita bisa ngelihat di sini pada saat Supri berhadapan dengan ground fighting ya. Dia melakukan ground and pound kepada Ronald, tapi Ronald di situ bisa bertahan. Emang bagaimana sih? Apakah pukulannya nggak keras atau gimana gitu? Nih, di sini kan nggak kita lihat. kerasa. Jujur aja, Bro, pukulannya nggak kerasa sama aku, Bro. Oh, jadi maksudnya nggak berdampak apa-apa gitu? Nggak ada damage-nya lah. Nggak ada damage-nya ya? Iya. Jadi di sana hanya mengumpulkan angka doang jadi. Atau bagaimana? Betul. Ya, kalau aku bilang dari segi kami yang bertarung kemarin dia lebih manja banget sih petarung begitu. Aku nggak ada pukul sebenarnya ke kepala belakang dia, tapi dia manja banget gitu. Oh, Pura-pura gitu. gimana kesakitan. Oh, manja Saya kan ya? dikasih 2 kali kartu kuning, Bro, di situ. Sebenarnya dia aja yang kepalanya mutar-mutar gini ngasih-ngasih sengaja ke saya biar saya pukul kepala belakangnya, padahal kan enggak. Saya enggak sengaja. Nah, ini ground and pound sikut ke arah kepala ke arah samping kuping situ nggak sakit tuh. Kita lihat nih bagaimana serangan-serangan pukulan elbow-nya itu Ronald masih bisa bertahan dengan tenang di situ. Nah, kita lihat masih bisa lah, Prof. Ini kan sebelum saya latihan di Satria Negara, Prof. Jujur saja, saya sebelum latihan di Satria Negara kan tidak pernah belajar ground, hanya latihan stand up aja. Sekarang kan kita udah dibekali latihan ground. Betul. Ya saya udah siap. Oh, jadi kalau sampai dia mau mengajak pertarungan ini ke bawah, kira-kira seberapa besar chance-nya dia berhasil mengajak pertarungan ini ke bawah? Saya pikir 30% dia berhasil. Oh, 30%. 70% lagi. 70% lagi saya akan balikan. Gagal saya balikan. Balikan ya. Nah, kalau untuk ini kan diomongin bahwa kalau Ronald pede nih dengan stand up fighting. Tapi nanti kalau sampai terjadi ground fighting di bawah, apakah Ronald juga tetap pede ya untuk bisa menghabisi Supri di bawah? Pede, pasti pede banget sih, Prof. Ayo, let's go, kita lakukan. Ayo coba aja dia bisa take down saya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa Ronald udah memiliki statement bahwa akan sulit melakukan take down terhadap Ronald, apalagi melakukan ground control di bawah ya. Ya, dan kalaupun terjadi fighting ground, saya akan escape terus, escape akan keluar dari posisi itu. Oh, akan keluar ya dari posisi itu karena di sini persiapan udah cukup matang. Siap. Nah, kalau untuk posisi ground, sepede apa? Apakah mungkin gitu Ronald mengalahkan Supri di posisi ground fighting gitu? Sepede apa? Gimana, Pak? Kalau untuk posisi sampai seandainya terjadi ground fighting, Ronald sudah sepercaya diri apa untuk menghadapi Supri? Apakah Ronald yakin kalau terjadi ground fighting, Ronald siap dan bisa mengalahkan dia juga di ground fighting? Siap. Kalau saya ada peluang, saya akan kunci dia juga. Oh, bisa juga ya? Bisa juga melakukan. Bisa dong. Kita kan petarung MMA bisa di bawah, bisa di atas. Saya harus pede sebenarnya. Berarti memang betul MMA fighter dia siap bertarung di atas, di bawah dalam kondisi apapun ya. Nggak ada alasan lagi ya. Jadi tetap Ronald percaya diri juga bisa menghancurkan Supri di atas, bisa menghancurkan di bawah dimanapun berada. Iya, Prof. Soalnya kan gini, Prof. Saya latihan ke sini bukan untuk main-main dan ini adalah momen buat saya kan. Ini adalah final contender untuk menuju titel sabuk kan? Iya. Untuk berhadapan yang pastinya saya tidak akan mensia-siakan pertandingan ini, Prof. Wah, luar biasa. Ini akan sangat menarik ya pertarungan ini. Nah, ini kita melihat pada saat Supri berada di posisi mount tadi terbalik oleh Ronald, dibalikan. Emang ground control dari Supri gimana sih kok bisa terbalik begitu? Bisa diceritakan nggak? Ya gampang saya balikannya, Prof. Karena endurance dia, stamina dia cuma 1 ronde doang, Prof. Oh, stamina cuma 1 ronde. Stamina kan kuat. Cuma 1 ronde aja dia. Iya. Ini di ronde 2 dia kelihatan udah habis ya di sini ya.
Betul, Prof. Dia bisa nguasain saya itu, dominasi saya itu di ronde pertama, sementara saya masih punya fisik yang banyak. Oke. Saya bisa bertahan di ronde pertama, ronde 2, ronde 3, saya yang dominasi. Oke. Nah, ini kita lihat nih, Ronald mendapatkan posisi mount lagi dan melakukan ground and pound. Ke Supri berusaha untuk bridging dan nah ini hampir terkena cekikan nih. Ini gimana nih? Defense dari Supri ini? Apakah memang susah untuk ngambil choknya atau karena apa nih? Kok belum berhasil di sini nih? Sebenarnya bukan susah, Prof. Memang sayanya aja yang kurang latihan di ground. Dan saya yakin setelah saya berlatih di Satria Negara, saya akan tunjukkan saya bisa submission dia. Nah, ini udah masuk nih sebenarnya nih. Tuh. Menurut dari Ronald sendiri ini defense-nya bagaimana nih? Defense-nya dari Supri. Apakah memang karena Supri defense-nya bagus atau karena Ronald-nya aja yang waktu itu belum persiapan ground? Kalau saya bilang sih sayanya aja yang kurang latihan di ground itu, Prof. Oh, bukan karena Suprinya yang bagus ya, teknik defense-nya ya? Dia juga nggak bagus sih sebenarnya, nggak ada bagusnya dia. Nggak ada bagusnya ya, karena memang Nggak ada bagusnya. Ronald belum melakukan persiapan ground ya, nggak seperti sekarang. Betul. Karena saya juga di situ, Prof, latihannya cuma 2 minggu, Prof. Saya nggak tahu, saya persiapan 2 minggu aja tuh. Oke, Entah saya peran pengganti mungkin ya kemarin. Oke, dan dalam waktu 2 minggu saja, Ronald bisa mengalahkan Supri. Iya, betul. Dong? Dengan poin ya. Poin. Apalagi ini nih persiapannya nih. Bagaimana kira-kira dari persiapan yang begitu panjang, yang begitu matang 3 bulan ini berhadapan dengan Supri. Bagaimana prediksi dari Ronald sendiri? Apa akan berlangsung seperti apa nanti pertandingan? Berlangsung dengan finish ataukah dengan poin? Finish kalau intinya sebenarnya saya lihat permainan dia dulu, Prof. Kalau dia mau bertarung stand up, saya yakin ronde 2 jatuh saya buat, Prof. Oke, ronde 2 jatuh ya. Nah, itu. Stand up ya. Nah, kalau sampai nanti dia mengajak pertarungan di MMA di atas dan di bawah itu. Nah, yakin di ronde kedua bisa menyelesaikan pertandingan ya. Nah, ini kira-kira finishnya dengan apa ini? Nanti. KO dong, Prof. Dengan KO. KO, Prof. Oke. Sama saya kayak kemarin terakhir tanding. Oke. Terakhir saya tanding sama mengalahkan Alan ya. Alan ya. Saya ronde pertama melihat, menilai gimana pertarungan dia, permainan dia, ronde 2 saya habisin. Iya. Nah, kalau dari pengamatan dari Ronald, berhadapan dengan Supri dengan berhadapan dengan Alan itu lebih sulit mana? Sebenarnya lebih sulit Alan sih sebenarnya, karena dia Sulit mau Alan, stand up ya? sama saya. Sulit Alan. Oke. Sedangkan Supri nggak mau ya? Kan Supri cuma ngandalin takedown-nya doang, Prof. Iya. Gitu ya. Nanti pasti dia Dia akan takut dengerin dipukul nih. sebenarnya, Dia Prof. takut Dia, dipukul. dia belum pernah ngerasain dipukul, belum pernah ngerasain ditendang gitu loh. Takut dia, makanya nyeruduk orang terus. Nyeruduk terus ya. Nah, Ya. ini kita lihat Supri berkali-kali dikuasai oleh Ronald. Nah, ini posisinya. Nah, mengenai tenaga dari Supri itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari power ya, Prof. Iya, dari powernya dia. Ya saya yakin masih di bawah saya, Prof. Oh, masih di bawah dari Ronald ya? Iya. Buktinya kan saya ronde 2, ronde 3 saya dominasi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Prof. Betul. Nah, di sini kita lihat bahwa Ronald melakukan terus ground and pound, mendominasi di posisi full mount ya. Posisi full mount. Oh, ground and pound. Sudah lemah sekali kelihatannya secara stamina. Nah, ini stamina-nya kurang nih. Nah, ini yang terjadi nih. Kelihatannya tadi dianggap memukul kepala belakang. Terus bagaimana pendapat dari Ronald nih tentang hal ini? Ya kalau saya apa yang dibilang juri wasit yang di tengah itu pelanggaran ya saya mau bilang apa, Prof? Oh, oke. Kita tetap ngikuti peraturan kan? Betul. Gak bisa ngelawan wasit kan? Nah, terus Supri di sini beristirahat sampai akhirnya dia melanjutkan pertandingan lagi. Sengaja dia tuh, Prof, mencuri-curi waktu biar curi kembali waktu. tenaganya. Oh, karena Iya, biar kembali tenaganya. biar kembali tenaganya ya. Tapi menurut Ronald itu pukulannya gimana? Memang masuk atau itu hanya menyerempet atau bagaimana gitu? Atau alasan dia untuk alasan aja gitu supaya wah terkesannya ini berat nih. Kalau aku bilang alasan aja itu, Prof. Soalnya aku nggak ada sengaja memukul kepala belakang, kepalanya aja yang nggak tahu mutar-mutar kemana kan gitu, nggak bisa escape dia sebenarnya.
Mm-mm. Oke. Nah ini pada saat Ronald terkena kartu kuning, nah, kita harapkan nanti besok jangan sampai terjadi nih ya di antara keduanya, karena Siap, Bro. sayang juga bisa didiskualifikasi padahal udah mau kontender, jadi mesti kontrol keduanya. Nah ini udah masuk ronde ketiga ya di menit-menit. Oh ini ground and pound dari Ronald. Defend dan escape Supri dari posisi ground ini bagaimana? Kita lihat Ronald coba. Udah nggak bisa lagi dia keluar itu, Prof. Karena itu tadi stamina dia. Karena kalau stamina sudah habis, Prof, Mm-mm. teknik apapun yang akan dikeluarkan dia nggak akan bisa lagi keluar, Prof. Oke. Betul nggak, Prof? Betul. Di sini Nah, terlihat kalau kita tidak punya stamina, bagaimana kita mau keluar dari situ? betul. Pada saat Supri berputar di situ terlihat sebenarnya pertahanan dia bagaimana pada saat dia bertahan, dia berputar. Kalau saya pikir dia itu sebenarnya udah pasrah itu, Prof. Udah pasrah Udah ya. pasrah mau diapain lagi, udah pasrah. Heeh. Dia itu hanya menunggu waktu ronde habis. Oke. Nah ini percobaan take down lagi dari Supri di akhir-akhir ronde ketiga, di pertengahan ronde ketiga maksudnya. Nah ini kan dia mau melakukan take down ya, tapi digagalkan terus dari Ronald. Nah menurut Ronald sendiri take downnya Supri ini sebagus apa sih? Nggak bagus-bagusnya, Prof. Paling juga cuman bisa take down cuman sekali, 2 kali, 3 kali mah nggak akan bisa lagi. Oke. Kita ngelihat di sini sangat kelelahan ini dia. Sangat kelelahan di sini fisiknya. Oh, kuncian lagi. Beberapa kali saya lihat mau masuk kuncian RNC loh di sini. Nah, sekarang Ronald pasti sudah menguasai RNC dengan baik loh. Pasti, Prof. Ada kans untuk Ronald untuk melakukan RNC terhadap Supri di sini. Ya itu tadi, kalau memang saya ada momen di ground, saya akan dapat posisi seperti itu, pasti kena kunci dia. Saya nggak mau momen-momen itu terulang lagi gitu. Nggak mau lepas. Kalau dapat momen RNC, cukup sekali aja dapat, udah selesai. Itu selesai ya. Dan sangat percaya diri di sini Ronald ya. Karena Percaya diri, Prof. Sangat percaya diri, Prof. Oke. Nah, tadi kita udah bahas mengenai striking yang berantakan dari Supri. Terus take down yang lemah. Terus bagaimana submission skill dari Supri menurut Ronald? Biasa-biasa aja sih, Prof. Semua orang juga bisa seperti itu, Prof. Kalau udah momennya dapat seperti itu, posisi seperti itu, ya pasti semua orang juga bisa submission seperti itu. Oke. Tandanya di sini submissionnya biasa saja. Semua orang pasti menguasai hal itu, standar deh ya. Standar apa yang dikuasai Supri mas standar ya. Dan pastinya Ronald udah mempersiapkan dong antisipasi yang akan dilancarkan Supri nanti dalam pertandingan submission ataupun ground and pound gitu. Sudah, Prof. Aman lah, kalau aku mah nggak terlalu banyak pikiran lagi untuk pertandingan ini, Prof. Udah sebenarnya aku udah nggak sabar lagi menunggu Sabtu malam ya? kita Sabtu malam. Udah nggak sabar lagi ini. Oke. Kalau gitu seru banget nih obrolan kita dengan Ronald. Kalau gitu gini, Ronald, kamu ajak semua kerabat kamu, teman-teman kamu, supporter kamu, ya pendukung tim, keluarga untuk menonton. Silakan. Siap. Buat teman-teman aku dimanapun berada, pendukung-pendukung aku, buat kota aku Pematang Siantar, toko-toko Pematang Siantar Simalungun yang tetap mendukung aku, terima kasih banyak. Jangan lupa menonton pertandingan saya di Antv jam 10 malam. Tetap standby menonton anak Siantar bertarung. Wah, luar biasa. Kalau ibaratnya, Prof, kita ini Siantarmen namanya, Prof. Siantarmen. Oke. Siantarmen. Oke, nanti jadi buat teman-teman ya yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau mau datang bisa langsung merapat ya ke Gor Sumantri di area epicentrum Kuningan. Dan juga buat teman-teman yang berada di luar kota bisa langsung disaksikan ya Sabtu 8 Juli jam 10 malam pertarungan antara Ronald Mastrana Siahaan bertarung dengan Supriyandi Naibaho yang merupakan rematch kali ini. Akan sangat seru sekali. Dan untuk Supriyandi Naibaho, silahkan pesan-pesannya dari Ronald. Ya, buat Lae Supriyadi Naibaho, mari kita tunjukkan tontonan yang menarik, pertarungan yang menarik. Mari kita baku pukul. Itu pun kalau kamu mau.
Tapi kalau kamu nggak mau, saya juga siap melawan kau di ground. Let's Wah, go. let's go. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Ronald. Sampai bertemu nanti tanggal 8 Juli ya. Siap, Di Bro. Jakarta. Siap. Oke. Nah, Sobat One Pride, seru sekali obrolan saya dengan Ronald Mastrana Siahaan. Dia sangat pede sekali dan sudah nggak sabar untuk menghadapi pertarungan dengan Supriyadi Naibaho. Dan kita akan menyaksikan fight review berikutnya yang sangat menarik hanya di One Pride untuk Indonesia. Saya Max Letino, One Pride untuk Indonesia.